Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai suara jernih di tengah hiruk-pikuk yang merupakan apresiasi atas kontribusi Prof. Dr. Emil Salim dalam wacana CSR di Indonesia, di mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pertanian berkelanjutan dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini kita bisa melihat mengenai CSR di Indonesia antara wacana dan praktik, yang dimana wacana yang dimaksud adalah untuk melakukan refleksi mengenai sejauh mana praktik CSR telah dilakukan di dunia usaha. Untuk praktik CSR di Indonesia ditimbang dengan menggunakan kerangka sistem CSR yang ditetapkan oleh CSR Asia. Sistem CSR adalah kesatuan manajemen tanggung jawab yang dimulai dari penilaian, pembuatan strategi eksklusif, hingga dalam komunikasi. Pak Emil menentang keras pendirian Milton Friedman bahwa the business of business is business. Ia mencela logika bahwa bisnis adalah cara untuk mengumpulkan uang semata, baru kemudian membagi keuntungan yang diperolehnya untuk beragam tujuan, termasuk CSR. Pak Emil berpendapat bahwa the business of business is to raise sustainability and humanity. Kredo ini seharusnya menjadi basis kesadaran setiap pihak yang hendak menjalankan bisnis, dikarenakan hanya dengan demikian bisnis akan kembali diakui menjadi anak kandung peradaban. Aktivitas bisnis pada mulanya adalah aktivitas yang mulia, dikarenakan secara murni ditujukan untuk melayani kebutuhan. Pembangunan bukanlah upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi semata, seperti yang ditunjukkan selama abad ke-20. Seharusnya, kegiatan ataupun aktivitas bisnis ini bisa meningkatkan 3 dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah dimensi sosial. Pak Emil menyebutkan bahwa yang pertama adalah focusing on humanity and society, yang dimana merupakan upaya untuk secara sadar dan terus-menerus meningkatkan kualitas manusia, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Pak Emil juga menyatakan bahwa turut menciptakan kondisi sosial yang adil, harmonis, kohesif, dan plural adalah tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah tempat ia beroperasi, yang dimana juga perusahaan harus untuk menjunjung tinggi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Topik yang kedua adalah dimensi lingkungan. Manusia hanya mampu untuk mengubah berbagai bentuk sumber daya alam, bukan menciptakannya. Itulah hal yang selalu diingatkan oleh Pak Emil. Oleh karenanya, pilihan-pilihan dalam mengubah bentuk sumber daya alam itu harus benar-benar dipikirkan. Pak Emil juga mengingatkan bahwa pentingnya AMDAL yang sangat detail yang harus dilakukan oleh pemrakarsa proyek pembangunan, yang dimana Pak Emil berkeyakinan bahwa sebenarnya potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari keanekaragaman hayati sangatlah besar. Ia mendorong agar perusahaan benar-benar memikirkan bagaimana caranya meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati, terutama melalui industri pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Topik yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah dimensi ekonomi, yang dimana economic development on its broadest sense based research allocation. Ini menunjukkan bahwa perusahaan pada tujuan awal eksistensinya yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya dengan cara yang terbaik. Salah satu hal yang paling mengganggu kemampuan bisnis dalam mengalokasikan sumber daya secara terbaik adalah distorsi pasar, yang termasuk pengabaian perhitungan biaya sosial dan lingkungan. Pak Emil juga menyebutkan bahwa banyak sekali aktivitas ekonomi yang dianggap menguntungkan hanya karena seluruh biaya tidak dihitung dengan benar. Yang selanjutnya kita masuk dalam asumsi Pak Emil terhadap berbagai standar CSR, yang dimana adopsi standar itu sangat penting untuk alat manajemen guna meningkatkan kinerja, membuktikan peningkatan
kinerja, serta menaikkan posisi di pasar internasional. Pak Emil kerap menyebutkan dua standar, yaitu ISO 14000 dan ISO 26000, yang dimana ISO 14000 ini merupakan standar pengelolaan lingkungan, sementara ISO 26000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi yang hingga awal 2020 statusnya adalah draft international standard. Pak Emil menyebutkan United Nations Global Compact, standar kinerja yang sering dikutip Pak Emil adalah Social Accountability 8000 yang terkait dengan ketenagakerjaan. Sementara untuk melakukan pengukuran yang komprehensif dalam dimensi sosial dan lingkungan, beliau menyebutkan perlunya perusahaan melihat International Finance Cooperation Performance Standard. Pak Emil pernah menyatakan 4 standar industri yang penting, yaitu RSPO, EITI, GRI, dan SRI. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah pendapat Pak Emil mengenai regulasi CSR di Indonesia. Menurut Pak Emil, sudah seharusnya perusahaan menganggarkan biaya untuk CSR. Namun demikian, penganggaran itu terutama terkait dengan keharusan untuk melakukan upaya internalisasi atas eksternalitas. Sementara yang masih terlalu banyak dilakukan oleh perusahaan Indonesia adalah anggaran hanya sekedar untuk mencitrakan diri sebagai perusahaan yang lebih baik. Pak Emil juga menyoroti dampak dari pemberlakuan Undang-Undang PT terhadap perkembangan CSR di Indonesia. Menurut Bapak Emil, dampak positifnya adalah mulai tersedianya sumber daya finansial yang bisa dipergunakan untuk internalisasi eksternalitas perusahaan. Walaupun perhitungan mengenai besaran anggaran yang ideal masih harus sangat dilakukan dengan benar. Di sini kita bisa melihat beberapa komentar yang ditujukan kepada Pak Emil. Yang pertama, Pak Emil sering menggunakan terminologi pemangku kepentingan atau stakeholder, namun beliau tidak pernah secara tegas menyatakan siapa saja yang dimaksud sebagai pemangku kepentingan. Yang kedua, Pak Emil tak juga pernah mengungkapkan bagaimana perusahaan seharusnya mengidentifikasi pemangku kepentingan tersebut. Yang ketiga, Pak Emil tampaknya tidak mau terlampau keras dalam menimbang masalah regulasi CSR di Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang PT Pasal 74. Dan yang terakhir adalah Pak Emil tampaknya tak terlampau berminat memberikan komentar atas berbagai standar yang berlaku di tingkat global. Untuk kesimpulan akhir yang didapat ialah wacana dengan praktik CSR Indonesia tampaknya menghasilkan kesimpulan bahwa kesenjangan di antara keduanya masih sangat jauh. CSR masih dipraktikkan terutama sebagai filantropi non-strategis di Indonesia, atau terutama dalam industri ekstraktif. Cangkupan CSR yang dibicarakan oleh Pak Emil sangatlah luas. Pemangku kepentingan yang dibicarakan juga mencakup seluruh pihak yang terkena dampak, maupun yang potensial mempengaruhi operasi perusahaan, sesuai dengan definisi pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Edward Friedman. Bagaimana CSR dalam mendukung pertanian berkelanjutan? CSR dalam pertanian berkelanjutan ialah menjadi partner bisnis bagi para petani dengan tujuan membantu dalam meningkatkan produksi serta meningkatkan wadah pasar untuk komoditi yang dihasilkan. Di sini, CSR mampu membantu meningkatkan produktivitas dengan membantu dana ataupun sarana produksi yang dibutuhkan. Seperti misalnya dalam pertanian berkelanjutan, yaitu pertanian organik yang memanfaatkan kotoran hewan. Di sini bisa membantu menjalin relasi dengan peternak, bukan hanya membantu real ekonomi, juga membantu untuk tetap menjaga kualitas lingkungan, serta tetap menjalin interaksi sosial antara para petani, perusahaan, dan peternak. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih.